Selamat pagi, kita sudah sampai di lokasi dari stasiun Cisauk. Kita akan jalan menuju ke perumahan Go Home di daerah Suradita. Kita lihat dulu ya, setiap stasiun Cisauk ini cukup unik, cukup rapi, dan modern minimalis. Kita lihat-lihat dulu yuk sebelum go home. Sangat bersih ya, rapi, terjaga kebersihan dari keseluruhan lokasi di sekitar stasiun Cisauk ini. Yuk kita segera berjalan ke perumahan Go Home untuk melihat progres lebih lanjutnya. Oke, kita jalan sekarang. Ini kita ada di sekitar Kecamatan Cisauk. Kita akan jalan menuju ke perumahan Go Home. Lokasinya kurang lebih sekitar 10 menit dari stasiun Cisauk ya. Jalannya cukup hijau, cukup nyaman, cukup aman kalau kita berjalan di sekitar area ini. Karena cukup ramai, cukup padat, tapi tidak macet ya untuk saat ini. Yuk kita lanjut. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan dari Go Home ya. Nah, kita akan ambil kiri untuk melihat progres dari perumahan Go Home ini. Go Home ini merupakan rumah dengan konsep Jepang, di mana sirkulasi udaranya sangat baik dan cukup baik. Karena ceiling rumahnya sekitar 5 meter, sehingga perpindahan udara dari satu tempat ke tempat lainnya sangat baik. Di samping itu juga antara ruang satu dengan ruang lainnya terpisahkan dengan kaca, sehingga sirkulasi udaranya dan sinar matahari bisa masuk dengan bagus. Jadi cukup hemat energi ya, karena tanpa listrik pun rumahnya sudah cukup terang. Daerahnya cukup asri karena banyak pepohonan di daerah sekitar sini. Airnya sudah cukup bagus ya. Oke, kita udah sampai ke lokasi. Inilah lokasi dari perumahan Go Home. Tampak ya, jalan sangat bersih dan rapi. Inilah penampakannya. Dan di depan gerbang ini merupakan Danau Jabon ya. Danau yang cukup asri dan besar di sekitar area ini. Tampak ya, asri, hijau di sekitar perumahan ini. Yuk, segera kita masuk ke dalam untuk melihat seperti apa bangunannya. Ini sekedar ruko-ruko ya yang baru dibangun. Ya, inilah konsep-konsep Jepang. Kita lihat banyak pohon-pohon yang baru saja ditanam ya, dan gaya-gaya konsep Jepang. Cukup minimalis, cukup rapi, cukup bersih, dan penduduknya tidak padat dan tidak terlalu ramai ya. Kurang lebih nanti penghuninya sekitar 300 sampai 400 kepala keluarga saja. Ya, inilah konsep Jepang, nampak ya, terlihat dengan miniatur-miniatur khas dari Jepang. Kita akan lihat
seperti apa bangunan khas Jepang tersebut. Ya, sebentar lagi akan kita lihat tipe rumah Niji dan Akarwi yang ada di lokasi saat ini. Inilah penampakan dari perumahan Gohom. Untuk sementara hanya ada dua bentuk rumah contoh, tipe Niji dan Akarwi, di mana tipe Niji adalah 6x10 dan tipe Akarwi 7x10. Sangat cantik dan elegan ya, di mana tipe Niji hanya satu lantai dengan satu kamar, sedangkan tipe Akarwi dua kamar dan satu mezanin yang cukup elegan ya untuk ruang bersantai. Dan fasilitas yang ada di sini adalah balai pertemuan, kolam renang, gym, dan tempat yoga. Cukup unik. Nah, ini kita akan memasuki lokasi cikal bakal balai pertemuan, kolam renang, tempat gym atau yoga. Yuk kita masuk ke dalam. Inilah penampakannya, sedang dalam proses penggarapan ya. Ya, kita akan membedah tipe rumah pertama, yaitu tipe Niji 6x10 ya. Kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah, inilah penampakan rumah dari tipe Niji 6x10, cukup minimalis, cukup rapi untuk keluarga-keluarga kecil atau milenial ya. Keren, kamarnya aja rapi banget, bersih. Jadi cukup oke ya, ceilingnya juga sangat tinggi, dan kita lihat bahwa di kamar ini ada kaca sehingga hemat energi karena sinar matahari akan langsung masuk ke dalam ruangan. Ya, ini ruangan di belakang rumah yang koneksi ke ruang makan, dapur, dan kamar ya. Jadi cukup hemat energi, tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari karena akan memancar langsung ke setiap ruang di sekitar rumah ini. Inilah kampak dapur dan toiletnya ya. Ini penampakannya, cukup rapi, bersih karena kamar mandinya dilapisi dengan keramik sampai atas. Jadi full keramik ya. Dan toiletnya juga toilet jongkok, ada shower. Cukup oke untuk tipe 60 ini. Cukup rapi ya. Inilah penampakan kamar mandi. Dan ini merupakan penampakan dari ruangan space, dapur, dan ruangan untuk berjemur ya. Jadi sirkulasi udara cukup baik, memancar ke setiap ruangan sekitar area ini. Dan ini ruang tengah merangkap ruang makan. Kita memasuki kawasan tipe kedua Akarwi 7x10 meter. Inilah penampakan dalamnya, sangat unik, minimalis, terang, dan rapih tentunya. Tampak ya, ini ada wastafel dan toiletnya sama seperti yang umumnya, toilet duduk dan full keramik dari atas ke bawah. Dan ada mezanin yang ceilingnya tinggi sekitar 5,5 meter. Ini untuk tangga dapat dipindahkan ke belakang ya, kalau ingin direnovasi, karena lokasinya dekat dengan ruang tamu. Dan ini kamar utama dari tipe Akarwi, cukup rapi, cukup elegan, dan tetap sinar matahari masuk ke ruangan sini karena ada lapisan kaca yang membatasi rumah ini atau membatasi kamar ini. Kita akan melihat ke mezanin di atas seperti apa penampakannya.
tingginya 5,5 meter ya ceiling ini. Wow, cantik, rapi, nyaman untuk bersantai bersama keluarga nih. Oke banget, sangat nyaman kumpul bersama keluarga. Ceiling ini tingginya sekitar 5,5 meter ya, tampak kelihatan dari sini. Ini sirkulasi udara sehingga udara cukup baik dan bagus. Ya, inilah ceiling dari rumah tipe Akarui 5,5 meter. Penampakan ya sangat nyaman dan enak untuk dinikmati karena sirkulasinya bagus. Ini kamar kedua untuk tipe Akarui, ini tipe untuk anak ya, minimalis untuk keluarga baru, para milenial untuk memiliki rumah pertama. Cukup oke, cukup menarik, cukup rapi, dan masih terjangkau untuk saat ini. Nampak masih ada ruang space untuk sirkulasi udara. Inilah penampakan dari tipe Akarui 7x10 meter. Oke, kita akan lanjut untuk melihat suasana lainnya. Ya, itulah dua penampakan rumah tipe Niji dan Akarui. Sedangkan dua tipe, yaitu tipe Shizuka dan Haiwa, on proses ya, karena rumahnya itu 2 lantai dan masing-masing ada 3 kamar, ada yang 4 kamar. Itu sedang on progress penyelesaian untuk hal ini. Tapi perlu diingat, itu juga sudah laku ya saat ini dipasarkan. Oke, kita akan lanjut ke lokasi cikal bakal rumah yang akan dibangun. Inilah tanah cikal bakal rumah untuk GoHome, sekitar 2,8 hektar, cukup luas ya. Dan sudah ada penampakan dari bangunan ruko-ruko yang sudah jadi. Harganya pun cukup terjangkau, sekitar 1,2 sampai dengan 1,9 M saat ini. Oke, buruan, cepat, karena sangat terbatas, lokasi sangat strategis, asri, dan enak dilihat. Dan ini merupakan cikal bakal ruko yang sedang dalam proses pembangunan. Nampak ya, sebagian yang sudah jadi dan sebagian belum jadi. Cukup bagus, cukup luas, dan sangat menjanjikan untuk teman-teman yang ingin melakukan usaha di sekitar sini, karena lokasinya sangat tepat di pinggir jalan, di seberang Danau Jabon. Ya, inilah penampakan yang sangat rapi dan bersih dan sangat luas. Masih ada space tanah di belakang dari ruko ini. Jadi fungsi dari ruko ini adalah izinnya untuk usaha ya, bukan buat tempat tinggal. Jadi full usaha. Kita akan lihat menuju ke lantai 2 seperti apa penampakannya. Cukup rapi, cukup bersih, cukup nyaman ya, dan tepatnya ada di seberang jalan yang nanti akan cukup luas dan lebar. Inilah penampakan luarnya menuju ke Bogor. Nah, ini cukup apik, belakangnya langsung konsep rumah dari GoHome. Cukup menjanjikan ya untuk pembelian ruko di sekitar sini karena harganya masih terjangkau dan cocok untuk usaha, baik itu elektronik,
laundry, toko kelontong, maupun untuk usaha minimarket, karena lokasinya masih cukup potensial untuk membuka usaha di daerah sekitar sini. Oke, inilah penampakan luar dari ruko yang berlokasi di Gohom. Nampak ya, areal parkirnya pun cukup luas, jadi cukup aman, nyaman buat tenan maupun buat customer yang ingin melakukan transaksi di area sekitar ruko-ruko ini. Ayo teman-teman, buruan, mumpung ada kesempatan, mumpung ada opportunity, dengan harga terjangkau, lokasi strategis, aman, menarik untuk tempat tinggal maupun untuk investasi. Oke, untuk sementara itu dulu yang dapat saya informasikan. Jika membutuhkan informasi lebih detail, dapat menghubungi Ibu Eva sebagai marketing dari Gohom. Beliau cukup baik, cukup detail, cukup ramah untuk menjelaskan informasi jika ingin membeli rumah, baik itu melalui KPR maupun cash. Oke, demikian informasinya. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, subscribe untuk perkembangan dari channel ini. Demikian informasinya. Terima kasih. Bye.